Nama saya Rahel Chelsea Nauli. Pada saat ini, saya sedang menempuh pendidikan di jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara. Sebelum saya berkuliah di Universitas Sumatera Utara, saya menempuh pendidikan di SMA Negeri 33 Jakarta. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang peluang kerja yang dimiliki oleh jurusan Sastra Indonesia dan pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap peluang pekerjaan tersebut. Jurusan Sastra Indonesia sendiri adalah sebuah bidang ilmu yang mempelajari tentang berbagai macam karya sastra, serta seluk-beluknya, dan tentang bahasa Indonesia itu sendiri. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang peluang pekerjaan yang dimiliki oleh jurusan Sastra Indonesia. Yang pertama adalah seorang penulis. Setiap mahasiswa jurusan Sastra Indonesia pasti belajar tentang bagaimana cara membuat cerita yang baik dan benar dan memiliki emosi untuk dinikmati oleh setiap pembaca. Mahasiswa jurusan Sastra Indonesia pasti memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi seorang penulis, karena setiap mahasiswa pasti dibekali oleh ilmu-ilmu yang dapat membuat pembaca puas dan menikmati setiap karya sastra yang dibuat oleh penulis tersebut. Kedua adalah editor. Editor adalah seorang yang melakukan penyuntingan atau perubahan dalam suatu naskah. Dengan kemampuan berbahasa yang dimiliki, mahasiswa jurusan Sastra Indonesia pasti memiliki peluang untuk menjadi seorang editor. Karena seorang editor adalah seorang yang harus mengetahui setiap kesalahan yang ada dalam sebuah naskah dan diubah agar bisa menjadi sebuah naskah yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga adalah seorang jurnalis. Jurnalis adalah sebuah profesi yang sangat membutuhkan kemampuan berbahasa yang baik, baik secara lisan ataupun secara tertulis. Setiap mahasiswa dipastikan memiliki kemampuan tersebut karena sudah dibiasakan untuk berbahasa secara lisan yang baik maupun secara tertulis. Keempat adalah content writer. Content writer adalah sebuah pekerjaan yang menuntut setiap orang yang ingin bekerja di dalamnya agar bisa menjadi seorang penulis konten yang menarik bagi setiap konsumen sebuah perusahaan. Mahasiswa jurusan Sastra Indonesia pasti memiliki peluang untuk bekerja di bidang ini karena kreativitas mereka dalam berbahasa. Kelima adalah copywriter. Copywriter adalah sebuah pekerjaan yang bertugas untuk menulis naskah iklan suatu perusahaan. Dalam naskah iklan tersebut pasti dibutuhkan kreativitas dalam berbahasa. Hal ini diperlukan agar menarik banyak konsumen yang akan melihat iklan tersebut di berbagai media. Ini adalah tenaga pengajar, baik itu seorang guru ataupun seorang dosen dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia. Karena setiap mahasiswa pasti sudah dibekali oleh pengetahuan-pengetahuan tentang bahasa Indonesia dan sastra yang baik. Selanjutnya adalah dalam dunia pertelevisian. Dengan kemampuan berbahasa mereka yang baik, hal ini tentu saja akan sangat menguntungkan mereka untuk terjun ke dalam dunia pertelevisian, terutama bagi mereka yang sangat aktif dalam pembuatan film pendek, dalam pentas teater, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan bagaimana peran teknologi informasi dalam setiap peluang pekerjaan tersebut. Dalam dunia penerbitan, di mana ada seorang penulis dan editor di dalamnya, tentu saja merasakan dampak teknologi informasi yang sangat besar. Dahulu, dalam proses pembuatan sebuah buku, dibutuhkan waktu yang sangat panjang dalam proses pencetakan sebuah kertas. Dengan adanya teknologi dan informasi, Johannes Gutenberg berhasil menemukan sebuah mesin cetak kertas yang dapat mempermudah setiap proses penerbitan sebuah buku. Dalam dunia jurnalistik, di mana ada seorang content writer, copywriter, dan jurnalis di dalamnya, tentu saja ikut merasakan kemudahan karena adanya teknologi dan informasi. Dengan munculnya gadget-gadget seperti laptop, handphone, dan tab, hal ini akan mempermudah pekerjaan mereka dalam menulis, membagikan, dan mendapatkan informasi yang mereka pendidikan sendiri. Hal ini tentu saja mempermudah para pengajar untuk terus membagikan ilmu yang mereka punya kepada para murid-muridnya melalui e-learning. Pada saat ini, karena ada kemajuan teknologi dan informasi, setiap dosen, guru, dan para siswa dan muridnya tetap bisa melakukan kegiatan belajar mengajar melalui tatap muka secara online. Dalam dunia pertelevisian, tentu saja hal ini dibutuhkan kemajuan teknologi dan informasi, karena setiap benda yang ada dalam dunia pertelevisian sangat dibutuhkan dalam setiap pekerjaan yang ada dalam dunia pertelevisian. Salah satu contoh yang bisa kita lihat dengan jelas dalam dunia pertelevisian adalah penggunaan kamera yang sangat dan wajib digunakan dalam dunia pertelevisian. Sekian penjelasan dari saya tentang peluang pekerjaan yang dimiliki oleh jurusan Sastra Indonesia serta pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap peluang pekerjaan yang ada di dalamnya. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.